الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mari kita bersikap secara baik, yaitu sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu dengan cara bersyukur. Alhamdulillah, dengan nikmat hujan seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan. Di antaranya adalah hujan yang merintik ataupun menderasi tanah kita ini masih hujan air. Di beberapa negara atau daerah hujannya bukan air lagi. Bisa jadi hujannya adalah hujan batu, kerikil, bahkan es. Sehingga yang terjadi adalah kerusakan, korban jiwa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan ini dalam keadaan yang tawar. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ini rasanya asam, maka kita tidak tahu berapa jumlah bangunan yang rusak atau kendaraan yang rusak karena hujan asam. Atau rasanya menjadi asin, maka kita pun akan kesulitan untuk minum, mandi, gosok gigi, wudu, dan lain sebagainya. Butuh alat-alat canggih lagi, dan itu pun butuh biaya untuk menetralkan air yang asin tersebut. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dan tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyalahkan hujan. Karena sesungguhnya terdapat sebuah hadis yang maknanya, hadis ini adalah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah menyakiti aku Bani Adam, manusia telah menyakiti aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mencela angin dan waktu, padahal aku yang menciptakan angin dan waktu. Maksudnya di dalam hadis ini, waktu dan angin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membahayakan, tidak bisa mencelakakan. Tetapi semua itu adalah makhluk Allah, Allah yang mengatur. Maka siapa saja yang mencela angin, oh anginnya terlalu deras, anginnya gara-gara angin jemuran saya terbang semua, gara-gara angin rumah saya roboh, dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini sesungguhnya bukan menyalahkan angin, tetapi menyalahkan siapa yang menciptakan angin. Demikian juga hujan. Kita tidak boleh mencela hujan, karena sesungguhnya mencela hujan berarti mencela siapa yang menciptakan hujan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari jaga lisan kita, jaga hati kita. Ada banyak hikmah di balik hujan. Ada banyak hikmah di balik hujan. Meskipun kita sudah merencanakan, lalu kemudian kita tidak jadi berangkat karena adanya hujan, maka sesungguhnya itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kalau kita berangkat malah terjadi kecelakaan di tengah jalan, naudzubillah min dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala halangi dengan cara menurunkan hujan. Pada sore hari ini kita membahas suatu tema yang amat sangat penting,
dan saya menghadapi di depan saya adalah para pemuda dan pemudi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kabar gembira kepada para pemuda termasuk juga pemudi yang mereka tumbuh dan besar di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat padang mahsyar yang mana panas pada saat itu sangat membakar sehingga setiap orang akan mengalami keringat yang sangat dahsyat. Kecuali di antaranya adalah 7 golongan yang di antaranya adalah para pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan. Semoga antum semuanya termasuk pemuda yang besar dan tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk menumbuhkan ketaatan bagi seorang pemuda adalah mempelajari sejarah atau sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa manfaat urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Sirah adalah sejarah Nabawiyah adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dikatakan sirah Nabawiyah itu adalah sebuah perjalanan dari Nabi Muhammad SAW lahir hingga kemudian beliau meninggal dunia. Inilah sejarah beliau. Ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah, kenapa kita harus mempelajari sirah Nabawiyah? Pertama alasannya adalah karena ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintah, maka kita harus mengerjakannya. Karena kita harus mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Jadi mempelajari sirah itu akan mendapatkan pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW ada teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini terang dan jelas bahwasannya perintah Allah untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan tidak kita bisa dapatkan teladan yang baik itu kecuali dengan cara membaca dan mengetahui sirah nabawiyah. Lalu yang kedua, pentingnya kita mempelajari sirah karena Nabi Muhammad SAW adalah cermin untuk kita berkaca. Apa maksudnya? Cermin untuk kita berkaca. Baik, kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita tidak menilai apakah kita sebagai orang mukmin sejati ataukah bukan dengan persepsi diri kita sendiri, dengan kesimpulan kita sendiri atau berdasarkan akal pikiran kita sendiri. Tetapi mengukur apakah kita termasuk muslim sejati, mukmin sejati atau tidak, kita harus berkaca kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui, maka kita tahu, oh ternyata saya seperti ini, oh saya belum seperti ini, dan lain sebagainya. Hal itu semuanya didapat ketika kita mempelajari sirah. Khatib Al-Baghdadi menyebutkan di dalam muqaddimah Kitabul Azim Al-Jami' Al-Akh Ar-Rawi wa Adab As-Sami'. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW adalah timbangan terbesar. Rasulullah SAW adalah timbangan terbesar. Ini adalah perumpamaan. Maksud dari timbangan terbesar ini adalah fa'alaihi tu'radul asya'u. Dengan Nabi SAW maka terungkaplah segala sesuatu, yaitu akhlaknya, sejarahnya, dan petunjuknya. Fama wafaqaha fawal haq. Siapapun yang sama, yang persis dan di atas jalan Nabi SAW dari segi akhlak, lalu dari segi sejarahnya, perjalanannya, dan juga petunjuknya, maka
dia di atas kebenaran. Wa ma khalafaha fawal batil, adapun kalau menyelisihi dari itu semuanya maka yakinlah dia di atas kebatilan. Lalu yang ketiga, dengan mempelajari sirah nabawiyah kita dapat memahami dan meresapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu cara penerapannya seperti apa? Ya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, dengan mempelajari sirah nabawiyah kita dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW, dan mencintai orang-orang yang dicintai Nabi, serta mencintai orang-orang yang mencintai Nabi dengan benar. Semua umat Islam mengaku mencintai Nabi SAW. Tetapi bagaimana cara mencintai Nabi SAW kalau seorang Muslim meninggalkan bacaan, meninggalkan kajian tentang Nabi SAW, maka tidak akan mungkin dia mencintai Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang badui, orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang badui ini mengatakan, "Aku tidak menyiapkan apa-apa wahai Rasul, kecuali cinta Allah dan Rasulnya." Maka Nabi SAW menjawab setelah orang badui ini berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Dari hadis ini, Anas bin Malik saat itu, yang juga berada di tengah para sahabat dan Rasulullah SAW, merasa gembira luar biasa. Lalu yang kelima, mempelajari sirah nabawiyah akan menumbuhkan iman di dalam hati. Menumbuhkan iman di dalam hati. Karena betapa banyak orang yang kemudian menghina, mencaci Nabi SAW, itu disebabkan karena tidak tahu, tidak mengenal Nabi SAW. Tetapi tatkala mereka mengenal siapa Nabi kita, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, mereka malah masuk Islam. Nah, bagi diri kita seorang Muslim, tatkala mempelajari sirah nabawiyah, kita pun memiliki perasaan yang sama, yaitu iman kita semakin bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita mengetahui tahap-tahap dan cara-cara dalam berdakwah. Mengetahui tahap-tahap dan cara-cara di dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW di Mekah itu selama 13 tahun periode Mekah. Tapi tahukah kita bahwa Nabi SAW selama di Mekah 13 tahun tidak pernah bicara masalah sholat, hukum Islam yang lainnya dan ibadah yang lainnya. Yang beliau dakwahkan selama 13 tahun lamanya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, agar dipahami oleh masyarakat Mekah yang saat itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, menyembah berhala. Nah, dari sini kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan tatkala umat Islam itu lemah. Seperti di Mekah, umat Muslim keadaan lemah? Iya, keadaan lemah. Mereka banyak disiksa, banyak disakiti, bahkan banyak yang dibunuh. Akhirnya mereka hijrah kemana? Ke Madinah, ada yang ke Habasyah. Nah, dengan mempelajari sirah kita akan tahu apa sih sikap yang tepat ketika kita dalam keadaan seperti itu. Lalu beliau juga berada di Madinah. Di Madinah kondisi umat Muslim saat itu sangat kuat. Dan apa saja yang dilakukan saat itu, saat umat Islam dalam kondisi kuat, punya negara, punya pemimpin, dan masyarakat Muslim saat itu sangat banyak di suatu negara. Nah, ini penting supaya kita tidak terburu-buru di dalam berdakwah. Karena banyak orang sekarang ini kemudian merasa terburu-buru dalam berdakwah. Emangnya main sulap gitu ya, langsung digerakkan, masyarakat langsung bisa baik semua. Ini tidak mungkin. Nabi SAW saja berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Nah, kita baru berapa tahun inginnya sudah muluk-muluk, ya.
Nah, yang seperti ini tidak layak bagi seorang yang berjuang untuk menebarkan kebaikan. Ya, dia harus memiliki sifat sabar, bahwa semua itu tidak bisa terjadi secara instan. Lalu yang ketujuh, dengan mempelajari sirah kita akan tahu siapa orang kafir, siapa orang Islam. Siapa orang kafir, siapa orang Islam. Ini penting di zaman kita sekarang ini. Terlalu banyak orang yang murah dan mudah mengkafirkan orang Islam. Kalau orang kafir ya dikafirkan tidak masalah. Tapi kalau orang Islam dikafirkan ini masalah. Ya, ini persoalan. Kenapa? Bisa jadi orang ini tidak belajar sirah. Nah, kalau orang belajar sirah dia tahu siapa orang Islam dan siapa orang kafir. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah menyebutkan ciri-ciri orang kafir itu bagaimana, ciri-ciri orang Muslim itu seperti apa. Ya. Karena ada beberapa kelompok yang kemudian mengatakan orang kafir itu tersebut di dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak atau berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang-orang kafir. Ya, menyitir ayat ini sehingga orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Apakah persoalannya semudah itu? Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Nah, yang seperti ini hanya bisa dibantah kalau kita mempelajari sirah, karena semua itu adalah proses, ya, tidak langsung menjustifikasi. Lalu yang ke berapa? Ke-8. Bahwasannya Nabi SAW itu memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak Nabi SAW adalah mukjizat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi banyak, ada membelah bulan. Beliau membelah bulan, ada lagi beliau menyembuhkan, ya, dengan air liurnya. Beliau juga punya mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi SAW sampai hari ini kita mengetahuinya. Nah, di antara mukjizat Nabi SAW adalah akhlak beliau. Ya. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau tidak pernah menyakiti, tidak pernah berkhianat, tidak pernah berkata dusta, tidak pernah berkata tidak kalau diminta. Beliau senang memberi, beliau peduli, beliau lembut, santun dan sebagainya. Lalu yang ke-9, mempelajari sirah akan membuat hidup kita bahagia. Mempelajari sirah membuat hidup kita menjadi bahagia. Kenapa? Kalau kita akan membaca sirah, kita akan dapati betapa Nabi SAW itu banyak ujian. Betapa banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW. Beliau dihina, dicaci, disakiti, dihalangi, dituduh gila, dituduh tukang sihir, pernah merasakan lapar yang sangat. Ya, beliau sampai menaruh batu di perutnya, ya, untuk mengganjal, ya, supaya tidak terlalu lapar, karena perutnya kosong. Beliau juga dimusuhi keluarga, kerabat. Ya. Tapi bagaimana beliau bertahan dari itu semua? Bagaimana beliau bisa bertahan dari itu semuanya? Maka semua itu akan kita dapatkan di dalam pelajaran sirah, sejarah Nabi SAW. Dan yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk menggapai surga. Baik, itu yang ke-9. Sekarang yang ke-10. Ini penting. Yang ke-10, dengan mempelajari sirah kita tahu siapa yang sebenarnya datang di dalam mimpi kita. Oh, bagaimana ini? Ada orang yang mengaku didatangi Nabi SAW dalam mimpinya. Banyak seperti ini. Ya. Nah, cuma permasalahannya, apakah benar yang datang dalam mimpinya itu Nabi? Atau jangan-jangan syaitan? Ya, memang syaitan tidak bisa meniru Nabi SAW benar. Tetapi, kalau orang yang belum tahu ciri-ciri fisiknya Nabi kayak apa, ya, ciri-ciri fisiknya Nabi kayak apa, nah, dia akan bisa tertipu. Ya. Ada setan yang datang ke mimpinya mengaku-ngaku Nabi, lalu dia katakan, kau lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Lalu setelah itu dia cerita, oh saya semalam bertemu Nabi di dalam mimpi. Oh ya, benarkah? Iya. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya badannya tinggi, kurus, terus jenggotnya panjang, lalu dan lain sebagainya. Ternyata ciri-ciri yang disebutkan ini tidak sama sebagaimana yang ada di dalam sejarah Nabi. Maka sudah kita pastikan itu bukan Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu punya fisik yang atletis. Ya, Nabi SAW itu adalah, Nabi yang, punya fisik yang bugar, atletis.
Nah, sangat salah kalau dikatakan beliau kurus, renta, dan lain sebagainya. Ya. Baik. Supaya tidak mengaku-ngaku, ya, ataupun salah di dalam mimpi. Nanti kalau dia didatangi mimpi lalu dikasih ilham, akhirnya diamalkan. Contoh misalnya, kita pernah mendapati sebuah SMS atau kiriman tulisan yang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian. Dari mana data ini? Dari mimpi bertemu Rasulullah SAW. Yang benar aja, gitu ya. Padahal Nabi SAW itu sendiri tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Malaikat Jibril pun yang mengantarkan wahyu tidak tahu terjadinya hari kiamat. Memang hari kiamat adalah dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang tahu, jin, nabi, malaikat, ya. Semuanya tidak ada yang tahu, ya, dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-11 yang terakhir adalah kita bisa mematrikan figur yang tepat di dalam hidup kita. Mematrikan figur yang tepat di dalam hidup kita. Kenapa kata-kata ini ada, yaitu mematrikan? Karena semua kita telah sepakat bahwasanya Nabi SAW adalah teladan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah figur itu sudah terpatri di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita? Nah, kalau belum, berarti kita kurang membaca sirah Nabi SAW. Lalu buku apa yang direkomendasikan? Direkomendasikan untuk dibaca. Ya. Ada buku judulnya Rohihul Maktum, itu Arabnya, tapi diterjemahkan sejarah hidup Rasulullah SAW. Penulisnya adalah Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di sini ingin saya tutup dengan sebuah kalimat atau untayan bahasa Arab. Man sara 'ala darbi wasala, barang siapa yang berjalan di atas suatu jalan maka dia akan sampai. Nah, bagaimana kalau kita ingin pergi ke surga, ingin sukses seperti Nabi SAW dalam berdagang, dalam berpolitik, menjadi guru terbaik, menjadi pemimpin terbaik, menjadi suami terbaik, ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti jalan beliau SAW. Perkenalkan, nama Ana Afham dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2013. Ustadz, Ane mau nanya, jadi kan Ane seringkali dihadapkan dua permasalahan. Tadi kan disinggung masalah dakwah Nabi yang di Mekah itu selama 13 tahun untuk membenarkan tauhid masyarakat di sana atau membenarkan masalah akidah. Nah, cuman di sini ketika Ana sudah berada di suatu medan dakwah, Ane seringkali dihadapkan pada dua persoalan, yaitu yang pertama, ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa Ana harus membenarkan akidah Ana dulu sampai benar-benar baru Ana boleh berdakwah, dan yang kedua, Ana harus learning by doing. Maksudnya ketika Ana mendapatkan suatu ilmu, Ana harus segera menyampaikannya. Nah, kalau menurut Ustadz, manakah yang lebih bijak untuk dilaksanakan? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah benar kalau kita tidak boleh berdakwah sampai akidah kita benar? Atau yang kedua, harus menyampaikan apa yang kita pahami? Maka jawabannya ini perlu diklasifikasikan. Klasifikasi seperti apa? Seorang dai, ya insya Allah semua kita dai, ya. Dai itu orang yang berdakwah. Kalau dikembalikan kepada makna bahasa, artinya mengajak. Namanya orang mengajak itu tidak perlu harus hafal Al-Quran dulu, harus hafal hadis dulu, harus keluar pesantren, harus S3 di Madinah, harus naik haji dulu. Tidak. Orang mengajak misalkan seperti ini, antum di kelas, akhi, ayo kita ikut pengajian. Itu antum sudah dikatakan seorang dai. Atau ketika sholat maghrib tiba, azan berkumandang, antum ajak teman antum, akhi, ayo kita ke masjid. Itu sudah dai. Artinya seorang dai di sini tidak perlu harus khatam kitab akidah berjilid-jilid dan lain sebagainya. Cukup mengajak. Nah, kalau yang seperti ini tidak perlu kita kemudian menunggu, ya. Artinya menunggu jadi ustadz dulu baru ngajak orang sholat. Menunggu jadi ustadz dulu baru ngajak orang pengajian, ngajak orang baik. Ya, tidak perlu. Tapi langsung saja. Apa tadi antum istilahkan learning by the way. Learning by the way. Ajak langsung. Tetapi kalau sudah masuk dalam masalah pertanyaan, ada orang tanya ke antum masalah akidah, ya, maka antum tidak bisa menjawab sekenanya. Artinya antum harus serahkan dia kepada ahlinya. Contoh Abu Bakar, ini langsung kepada sirah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah orang
di antara orang pertama kali di kalangan orang dewasa yang masuk Islam. Setelah Abu Bakar masuk Islam, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mengajak teman-temannya. Langsung saat itu saja. Padahal beliau baru masuk Islam. Kira-kira beliau sudah paham tentang Islam? Belum. Karena baru saja. Nah, tapi namanya mengajak, itulah da'i. Cuma nanti kalau teman-temannya bertanya, wahai Abu Bakar, Islam itu bagaimana? Nah, Abu Bakar mengatakan, ayo ke guru saya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, jadi diklasifikasi. Kalau hanya sekedar mengajak tidak perlu harus kata. Tapi kalau soal bertanya, apalagi kalau masalah hukum, ya itu serahkan kepada ahlinya. Tadi kan dijelaskan tentang di Sirah itu terdapat kisah yang mengkafirkan umat sesama muslim. Nah, di era sekarang ini kan kita menjumpai banyak saudara kita yang saling mengkafirkan sesama muslim. Nah, apakah di era Rasulullah itu mengkafirkan secara muslim itu seperti apa dan bagaimana cara kita untuk menanggapinya? Nah, pertanyaannya bagaimana menyikapi fenomena ya di zaman kita sekarang ini mudah mengkafirkan. Artinya selain kelompok dia adalah orang kafir. Nah, ya kita definisikan dulu orang kafir itu seperti apa, ya seperti apa orang yang dianggap kafir. Nah, semua itu jawabannya ada di dalam Sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita, saya bicara masalah fenomena dulu. Orang yang tidak berhukum atas hukum Allah, ya, contohnya ya, langsung dikafirkan. Contoh, ada yang mengkafirkan pemerintah. Ada yang seperti ini? Ada? Bukan ada. Sehingga melakukan banyak teror, ya, yang terjadi. Teror sana, teror sini, bom sana, bom sini. Ini mengatakan bagian dari jihad, karena itu orang kafir harus dibunuh. Padahal presiden kita seorang muslim, dia sembahyang. Nah, Rasulullah SAW itu punya sahabat ya yang bernama Raja Najasyi di Habasyah saat itu. Raja Najasyi itu punya sifat yang lembut, adil dan lain sebagainya. Terlihat ketika beliau menerima para muhajirin yang hijrah pindah tempat dari Makkah ke Habasyah. Kenapa mereka hijrah? Karena mereka disakiti di sana, tidak tahan, tidak kuat. Ketika mereka ke Habasyah, Raja Najasyi menerima dengan sangat tangan terbuka. Sambutannya hangat. Nah, ternyata ya Raja Najasyi ini adalah seorang muslim. Padahal sebetulnya dia sebelum datang para muhajirin dia seorang Nasrani. Seorang Nasrani. Dari mana kita tahu bahwasannya dia seorang muslim? Begini. Ketika Ja'far bin Abi Thalib saat itu ya berdakwah kepada Raja Najasyi, Raja Najasyi mau masuk Islam. Tetapi uskup-uskup yang ada di depannya itu mengancam dia. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk melafatkan secara zahir dengan lisannya di depan para uskup. Nanti rakyat saya gimana? Ya. Akhirnya dia urungkan, dia tetap menjadi seorang raja yang mana dalam anggapan orang-orang ataupun rakyatnya dia masih seorang Nasrani, padahal dia adalah seorang muslim. Dari mana kita tahu? Dari sejarah. Kapan itu? Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah SAW melaksanakan sholat ghaib. Sholat apa? Sholat ghaib. Nah, sholat ghaib ini tidak dilakukan kecuali pada seorang muslim. Nah di sini kita akan mengetahui bahwa seorang pemerintah, ya seorang pemimpin, presiden, kalau dia belum melaksanakan hukum Allah, kita tidak boleh terburu-buru mengkafirkan dia. Ya, karena Rasulullah SAW tidak mengkafirkan Raja Najasyi yang dia menyembunyikan keislamannya. Nah, itu perlu hati-hati. Ya, perlu berhati-hati. Lalu juga ada yaitu karena orang yang berpemahaman seperti ini yang tidak sepaham dengan dia, kamu kalau tidak mengkafirkan pemerintah, kau adalah kafir. Kau bukan golonganku, kau harus dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada namanya ISIS dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ini kalau bukan kelompoknya harus dibunuh, halal darahnya. Nah, ini sebuah pemahaman yang salah. Ya, sebuah pemahaman yang salah. Amat sangat mudah mengkafirkan orang muslim. Ya, padahal itu perkara yang berat sekali. Rasulullah SAW tidak pernah ya di dalam sejarah mengkafirkan tidak pernah
Sebentar, saya ralat. Di zaman Nabi SAW ada orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia adalah orang munafik. Tapi Rasulullah SAW tidak membunuhnya. Walaupun dia orang munafik, jelas terang surat Al-Munafikun berbicara tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak membunuhnya? Nah, ini penting. Nah, orang sekarang kok murah, sangat mudah sekali membunuh orang Muslim. Ini ya, jangan mengaku-ngaku sebagai umat Nabi SAW kalau berbuat seperti itu. Kepada orang munafik Nabi SAW saja tidak membunuhnya, ya tidak membunuhnya. Demikian. Mungkin itu dulu kajian kita pada sore hari ini. Saksikan terus Smart gitu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kita tutup dengan bacaan yang baik, yaitu bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian mungkin ditutup dengan doa oleh Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ja'alna minal muhibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.